Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku HKBP dari nomor 10 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Rabu 13 April 2022 dari kitab Mazmur pasal 74 ayat 2 mengatakan, "Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami." Dalam bahasa Batak Toba, "Sai ingot mahuriami, na tinobusmu nahinan, na pinaluam gabe marga parjabarammu, dolok Sionon nani inganammu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, seorang merespon keadaannya tentang merasa dilupakan. "Yah, aku kok gak diajak sih? Pergi jalan-jalan kok gak ngajak aku, gimana sih? Aku udah gak dianggap ya." Kalimat ini sering terucap sebagai ungkapan bercampur perasaan sedih ketika seseorang merasa dilupakan oleh teman, oleh sahabat, oleh keluarga. Pada umumnya setiap orang tidak senang dilupakan. Ketika merasa dilupakan, baik individu akan cemas dan berpikir tentang apa saja. Apakah saya pernah melakukan kesalahan padanya? Apakah saya tidak pantas berada di antara mereka? Saya sudah tidak dianggap, saya tidak berguna. Demikian manusia mengalami hal yang negatif dalam kehidupan mereka jika merasa dilupakan. Dalam renungan harian ini, bangsa Israel mengalami situasi masa-masa sulit yang luar biasa. Mereka digempur musuh-musuhnya secara total, sama sekali tidak ada yang tersisa. Asaf, pemazmur, menyatakan keputusasaan mereka kepada Tuhan. "Tanda-tanda tidak kami lihat, tidak ada lagi nabi, tidak ada pertolongan, Tuhan juga tidak datang. Bait Allah telah dirusak musuh." Pemazmur Asaf mengingat tentang Allah yang ia sembah dan memohon agar Allah mengingat kejadian itu, agar Allah mengingat para musuh mereka yang telah mencela menista Tuhan. Oleh karena kejahatan dan perbuatan mereka, Asaf memohon agar Allah bertindak dan tidak melupakan perbuatan cela musuh mereka, agar Allah mengingat dan memperhatikan kesengsaraan umatnya yang tertindas, sehingga umat Israel tetap melihat dan merasakan kesetiaan Tuhan kepada mereka yang telah dibuatnya dengan umatnya sejak purbakala
dan dapat kembali memuji Tuhan, memuji kebesaran Tuhan. Pemazmur dalam pengalamannya membuatnya tidak berhenti berharap. Meski di tengah kehancuran sekalipun, ia tetap percaya bahwa Allah yang disembah oleh umat Israel adalah Allah yang mengingat perjanjiannya, memperhatikan dan tidak pernah tinggal diam. Asaf mempercayai kesetiaan dan kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Penghancuran bait Allah tidak hanya mengenai Israel, tetapi mengenai Tuhan. Penghancuran ini telah mencemari kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Meskipun di dalam murkanya Allah membiarkan bait Allah secara fisik dihancurkan oleh musuh Israel, namun Allah tetap setia kepada perjanjiannya. Allah akan menjaga kehidupan umatnya. Saudara-saudara, dimanapun, kapanpun, orang yang percaya kepada Tuhan akan menghadapi banyak tantangan. Namun apapun yang terjadi, mari kita belajar seperti Asaf yang tidak kehilangan iman dan pengharapan kepada Tuhan di tengah penganiayaan, di tengah kehancuran sekalipun. Tetap mendoakan mereka yang telah berbuat jahat kepada mereka, percaya kepada Tuhan, agar Tuhan menolong dan mengingat, dan tetap mendoakan saudara-saudara kita seiman yang tengah teraniaya. Kiranya mereka mengalami pertolongan dari Tuhan. Tuhan menyertainya, Tuhan mengingatnya. Percayalah kepada Tuhan, Dia mengingat kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih mengingat dan menebus kami umat-Mu yang telah Kau peroleh sejak zaman purbakala, yang Kau tebus menjadi bangsa milik-Mu, jemaat milik-Mu, gereja milik-Mu. Pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu, dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 10 ayat 3. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.